Hidup memang penuh lika-liku, dan terkadang tergoda untuk mengambil jalan pintas demi meraih apa yang kita inginkan. Tapi, tahukah kamu, jalan pintas tak selalu membawa kita ke tujuan yang indah. Kisah kali ini adalah contohnya. Seseorang didorong oleh kesulitan hidup memilih jalan terlarang. Tindakan yang mungkin tak bisa kita terima, tapi di balik itu semua ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencinta kisah misteri. Kali ini, berbagi cerita membawa kamu ke sebuah kota kecil di Jawa Timur, di mana sebuah warung soto yang dulunya ramai pembeli, tiba-tiba menjadi sepi mencekam. Ada apa dengan warung ini? Apakah warung soto ini angker? Atau ada rahasia lain di balik sepinya pembeli? Mari kita cari tahu dalam cerita berikut ini. Siang itu, warung soto Ahmadi yang ada di salah satu kota di Jawa Timur ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota ini memang selalu penuh sesak oleh pembeli. Mereka yang makan bukan saja dari orang-orang tua, namun ada juga keluarga muda, bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya warung soto Ahmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asyik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa saja. Namun, keanehan muncul setelah para pembeli meninggalkan warung. Saat para pelanggan melihat kembali foto-foto yang diambil di sana, rasa ngeri menyelimuti mereka. Ketika melihat hasil fotonya, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Salah satu foto menunjukkan seorang pelanggan seolah-olah sedang dipangku oleh sosok putih menyerupai pocong. Dari beberapa pemotretan, hanya satu foto yang menampakkan gambar aneh seperti itu. Berita foto penampakan pocong di warung soto Ahmadi bagaikan api yang membakar jerami. Dalam sekejap, foto itu tersebar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan hangat. Tak hanya itu, beberapa orang mengaku melihat penampakan pocong di warung tersebut, menambah bumbu ke dalam misteri yang menyelimuti tempat makan ini. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Kehebohan ini membuat warung soto Ahmadi yang dulunya ramai, kini menjadi sepi. Pelanggan takut untuk datang, dan Ahmadi pun dihantui rasa cemas. Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu, menjadi heran sendiri. Kemarin masih ada beberapa pembeli, tapi hari ini tak ada satupun yang datang. Bahkan istrinya yang biasanya membantu di warung pun sudah pulang duluan karena tak ada pelanggan yang datang. Ahmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah karena menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang. Tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Hatinya dipenuhi rasa cemas dan sedih. Warung soto yang telah menjadi sumber penghasilannya selama bertahun-tahun kini terancam gulung tikar. Ahmadi dilanda kebingungan. Hanya dalam waktu seminggu, warungnya yang dulunya ramai pengunjung, kini menjadi sepi. Hatinya diliputi rasa penasaran dan cemas. Dalam hati lelaki ini terus bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu, warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu, sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu, warung soto milik Ahmadi yang ada di kota itu tak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain.
Namun karena aroma sotonya yang menggoda dan cita rasa yang khas selalu menarik para pembeli, membuat warung ini selalu ramai dikunjungi dari pagi hingga malam. Warung soto milik Ahmadi seolah menjadi ciri khas kota tersebut. Warung soto Ahmadi tak hanya terkenal di kota itu saja, tapi juga di kota-kota lain. Banyak orang yang menyempatkan diri untuk mampir dan mencicipi kelezatan soto Ahmadi ketika mereka sedang melintasi kota ini. Alasan mereka sederhana, rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Perpaduan rasa gurih kaldu sapi dan rempah-rempah yang pas, ditambah dengan irisan daging sapi yang empuk dan lontong yang pulen, membuat soto Ahmadi selalu diingat oleh para pelanggannya. Ahmadi menutup warung sotonya pada jam 9 malam. Dengan rasa penasaran dan kecewa, ia melangkah keluar dan melihat ke sekelilingnya, berharap masih ada pembeli yang datang. Namun, malam itu sunyi senyap, tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar warungnya. Beberapa warung lain di sekitarnya yang menjual menu selain soto sudah pada tutup. Hanya warung Tono, penjual sate ayam, yang masih terlihat ramai dengan beberapa pelanggan. Sebelum menutup warungnya, Ahmadi sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam hati, mungkin sepinya, warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebab, dulu sewaktu warungnya ramai ia lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Dengan tekad yang bulat, Ahmadi berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan ini. Ia yakin bahwa dengan usaha dan keuletannya, ia dapat melewati masa sulit ini dan mengembalikan kejayaan warung soto Ahmadi. Malam itu, usai menutup warungnya, Ahmadi bergegas menemui Pak Tono, penjual sate ayam yang tak jauh dari warungnya. Kepada Pak Tono, ia mencurahkan kekhawatirannya tentang warungnya yang tiba-tiba saja sepi pembeli. "Tono, kamu tahu nggak kenapa warungku tiba-tiba sepi? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ahmadi. "Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warungmu itu, Di?" tanya temannya tersebut. "Belum, memangnya ada apa, No?" Ahmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci. Mulai dari foto salah seorang yang katanya di pangku pocong sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya di pangku pocong lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi, saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya di pangku pocong, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab, latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu, dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah batin lelaki ini. Tapi, sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali. Tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantera itu. "Kadang jin mayit, kadang jin duit. Kadang jin mayit, kadang jin duit." Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantera berulang-ulang itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Setelah itu suasana kembali sunyi. Perlahan-lahan Ahmadi mengintip ke dalam kamar. Matanya terbelalak kaget melihat apa yang ada di hadapannya. Istrinya duduk di depan sebuah benda yang terbungkus kain putih. Benda itu berbentuk seperti pocong, membuat bulu kuduk Ahmadi berdiri.
Dengan hati-hati istrinya membuka kain putih itu. Ahmadi tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalam kain putih itu terdapat tumpukan uang tunai yang sangat banyak. Jumlahnya begitu menggiurkan, membuat Ahmadi ternganga. Pikiran Ahmadi diliputi kebingungan dan ketakutan. Dari mana uang itu berasal? Dan mengapa istrinya menyembunyikannya di dalam kain putih yang menyerupai pocong? Rasa penasaran mulai menggerogoti Ahmadi. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan keberanian yang tersisa, Ahmadi melangkah masuk ke dalam kamar. Ia ingin menanyakan hal itu kepada istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sriatun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. "Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini, semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi, tapi sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini," ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. "Jadi selama ini diam-diam kamu memuja pesugihan pocong, Sri? Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita, Sri?" tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sriatun, istri Ahmadi, terdiam 1000 bahasa. Ia tak berani menatap mata suaminya yang penuh rasa kecewa dan kemarahan. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik atau membutuhkan tumbal misalnya. Ahmadi terdiam, hatinya dipenuhi penyesalan dan keputusasaan. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan perbuatan istrinya. Semua sudah terlanjur terjadi dan mereka telah terikat dengan pesugihan pocong. Kekayaan yang mereka dapatkan memang melimpah, tapi kebahagiaan tak kunjung datang. Bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan selalu menghantui mereka. Ahmadi tak bisa lepas dari pikiran tentang kutukan dan tumbal. Dan duka yang mendalam menghantam mereka saat anak semata wayang mereka meninggal di jalan raya. Kecelakaan itu merenggut kebahagiaan mereka dalam sekejap mata. Ahmadi tak bisa menahan kesedihannya. Ia teringat dugaannya tentang tumbal pesugihan pocong. Namun kesedihannya perlahan sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari kekayaan haram itu. Barang-barang mewah dan gaya hidup yang glamour membuatnya lupa sejenak akan rasa bersalah dan penyesalannya. Hari-hari Ahmadi dan Sriatun diwarnai dengan kemewahan dan kenikmatan duniawi. Mereka tinggal di rumah besar yang megah, memiliki mobil mewah, dan selalu mengenakan pakaian branded. Namun di balik kemewahan itu, mereka tak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Rasa bersalah dan ketakutan selalu menghantui mereka. Mereka selalu dihantui oleh rasa cemas bahwa suatu saat nanti mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Sahabat berbagi cerita, kisah Ahmadi dan Sriatun ini bisa jadi pengingat bagi kita semua agar selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak tergoda oleh harta duniawi yang semu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya tidak datang dari kekayaan, tetapi dari cinta, kasih sayang, dan keikhlasan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.